Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kerahmatan, kenikmatan, hidayah pada kita semua, dan yang telah memberikan fasilitas pada kita, fasilitas yang utama pada kesempatan hari ini dan beberapa yang telah kita lewati adalah puasa Ramadan yang fungsinya sangat luar biasa bagi kita semua. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh suri tauladan sehingga kehidupan kita terarah minadz dzulumati ilan nur. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sungguh manakala kita perhatikan dalam kehidupan kita banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, layaknya ketika kita masih sekolah dulu. Nah, ketika kita sekolah dulu tentu ini ada ustadz kami, ini Ustadz Zulkifli, dan juga rekan-rekan yang insya Allah di sini mungkin juga pernah mengajar, bahwa ketika diberi pelajaran itu ternyata tidak semua siswa itu memperoleh pelajaran yang diberikan gurunya. Dalam hal ini mereka ada yang mendapatkan bisa jadi 80%, 70%, bahkan ada yang mungkin masuk ke 0%. Demikian pula kita ketika dalam hidup ini diberikan oleh Allah banyak pelajaran, yang salah satunya adalah dalam kehidupan kita yang berupa puasa Ramadan. Insya Allah kita sepakat bahwa sungguh hidup kita ini menginginkan yang sama, yaitu kebahagiaan. Nah, manakala kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu yang kita insya Allah sudah hafal semua, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi pada sebagian manusia ini dia ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan hidup itu di dunia saja, tapi di akhirat tidak dapat. Namun ada sebagian manusia itu yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta dijauhkan dari api neraka. Lain ini ada keterkaitan hubungan dengan perbuatan orang itu. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Bagaimana upaya dia dalam menghadapi hidup ini, upaya dia dalam menggunakan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah itu untuk diterapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan Allah ini amat cepat menghisapnya. Nazidan jamaah rahimakumullah, sungguh saya sendiri tanda tanya besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa puasa ini meskipun ini diulang-ulang berkali-kali dalil ini disampaikan, tetapi esensinya ini yang jadi persoalan. Yang saya maksud esensi itu seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah itu berkali-kali disampaikan, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa inni imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaimun marratain. Rasulullah menyampaikan bahwa as-siyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Sungguh ketika saya dulu masih belajar ini diberi pelajaran Ustadz Zulkifli ini, saya kepikiran puasa kok benteng, ini apa maksudnya?
kok seperti tidak nyambung gitu, jauh gitu kayaknya. Puasa kok benteng. Namun setelah seiring berjalannya waktu, sambil berjalan, sambil belajar dan seterusnya, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Ternyata memang puasa ini adalah satu kesempatan, suatu sarana yang diberikan oleh Allah untuk melatih kekuatan daya tahan tubuh kita dalam menghadapi kehidupan. Daya tahan ini luar biasa dan ini sangat dibutuhkan terutama situasi-situasi seperti sekarang ini. Saudara sekalian rahimakumullah, banyak sekarang ini di mana-mana yang tidak puasa. Kalau kita lihat, ya sederhana sekali, sederhana yang saya maksud. Terkadang ini pada dasarnya juga kembali kepada benteng di dalam hati mereka masing-masing. Katanya Rasulullah, al-imanu hahuna, ketika berpegang di dalam hati, di depan dadanya. Ini kalau kita perhatikan sedang jamaah rahimakumullah, bukan semata-mata dalam menghadapi atau memperkuat benteng itu ketika menghadapi ujian, karena ujian ini berbagai macam. Seperti yang sudah sering kita pelajari, walanna bilwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Ujiannya berupa macam-macam dan pasti Allah akan menguji kita. Dan ujian-ujian ini, kemampuan seseorang untuk menghadapi ujian inilah yang di sana itu posisi benteng. Kalau kita lihat bahasan dakiknya sekarang, mungkin sebelum itu saya sampaikan urutannya barangkali demikian. Dulu mungkin orang-orang beranggapan bahwa ketika seorang sukses dalam hidup ini, seseorang yang dia ini membutuhkan IQ, intelligence quotient, kecerdasan otak, sehingga dibutuhkan ilmu-ilmu yang macam-macam. Memang butuh ilmu, tapi nyatanya manusia tetap belum bisa berbahagia. Nyatanya orang yang pinter itu ternyata belum menjamin seseorang untuk sukses. Maka dibutuhkan emotional quotient, kecerdasan emosional. Jadi harus bisa menghargai orang lain, harus bisa bekerja sama dengan orang lain dan sebagainya. Butuh. Cerdas saja tidak cukup ketika dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Namun demikian tetap juga masih belum bisa menjamin seseorang itu sukses. Dikaji ulang, maka ditemukanlah di sana spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Maka seseorang yang berkeinginan untuk sukses itu tidak bisa tidak harus mendekatkan diri pada Allah. Cerdas di sana itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jamaah rahimakumullah, ini maaf saya sampaikan beberapa contoh. Ketika saya masih muda, itu pernah bekerja sama dengan pihak kesehatan, yaitu di Puskesmas Putat waktu itu, Puskesmas Tanggulangin yang letaknya di Putat. Ini kami bekerja sama dengan dokter di Raras Raditya, Pak. Yang saya maksudkan cerita beliau ini yang saya terus terang saja, saya ingat-ingat. Ketika beliau bercerita bagaimana dia dulu sekolah di SMA 1 Sidoarjo. Nah, namanya juga sekolah, dia kenal dengan teman-teman sekelilingnya. Jadi teman-temannya dulu ketika sekolah, dia sering puasa Senin Kemis, sering juga melaksanakan puasa, maksud saya sholat duha, dan sering melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang bersifat spiritual. Nah, setelah dewasa, kemudian dia ini reuni, mereka saling tanya, tegur sapa. Dan ternyata kesimpulan Pak Dwi waktu itu disampaikan, teman-temannya yang dulu rajin sholat duha, teman-temannya yang rajin puasa Senin Kemis dan seterusnya, hidupnya sukses semua. Sukses. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, saya punya keponakan saya itu dari SMA 2 Sidoarjo, lalu dia ini sekolah 1 tahun sekolah STAN di Jakarta. Di sana berkumpullah anak seluruh Indonesia. Dan di sekolah sana itu, Masya Allah, saya diceritai luar biasa. Sekolahnya mungkin sekolahnya Gayus dan Gayus ya mungkin. Itu di sana luar biasa Bapak Ibu. Betul-betul terasa oleh mereka bahwa orang berhasil itu, maaf, bukan karena kecerdasannya, tapi karena dekatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menceritakan di masjid yang dia tempati untuk belajar itu, kalau seandainya di sana ada azan
dan menunggu sampai adzan itu berhenti, alamat tidak kaumanan tempat, dia tidak bisa tempat. Ini belum di Mekah itu. Jadi dia belajar. Ternyata anak-anak yang belajar seluruh Indonesia itu semua mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak. Apalagi yang dari Aceh katanya. Sudah hafal Al-Qur'an, mereka ini pandai-pandai. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, meskipun demikian, ketika dia ini menjalani kehidupan yang dia itu diajarkan dekat kepada Allah, tentu saja tidak menjamin hidup ini akan mulus begitu saja. Karena Allah itu akan menguji dengan berbagai macam ujian. Contoh sederhana Bapak Ibu. Contoh sederhananya itu begini. Ketika keponakan saya ini lulus 1 tahun, lalu dia ini diangkat menjadi pegawai pajak. Mungkin kita semua itu akan mengatakan, enak ya, berhasil orang tuanya mendidiknya itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika dia ini bertugas, cukup mengantarkan surat saja ke perusahaan-perusahaan atau kemana dia yang dituju untuk ketemu dengan bosnya itu orang yang kadang-kadang tidak datang, yang keluar uang kebokan. Nah ini ujiannya berat, sehingga sampai-sampai ponakan saya itu ditawari, bagaimana kalau kamu menjadi intelnya pajak. Nah ini kalau sudah jadi intelnya pajak Bapak, Masya Allah, tentu saja taruhannya nyawa. Betapa sulitnya ketika kita itu menghadapi pada kenyataan menegakkan kebenaran di hadapan mereka orang-orang yang seperti ini. Nah, sampai saya pernah mendengar Bapak Ibu, mohon maaf, kisahnya ketika ada seorang pengawas datang dari Jakarta. Ini maaf karena di dunia pendidikan, datang ke Banyuwangi dikisahkan. Nah, datang di Banyuwangi itu banyak, maaf ini, kepala sekolah Bapak Ibu minta maaf. Itu mereka ini tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan-keuangan tertentu. Akhirnya si orang dari Jakarta yang masih muda itu, maaf, dikasih amplop, ditolak. Maaf, saya tidak butuh ini, ditolak dengan tegas. Saya tidak butuh ini, tegas. Setelah diteruskan seperti itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Karena sudah, apakah Bapak ingin didatangi di hotel? Di hotel diberikan minta fasilitas apa dan seterusnya, dikasih semua. Dan berikutnya sudah mentok tidak mau semua. Terakhir, Bapak ingin pulang tinggal nama atau itu Bapak yang dihadapi seperti itu. Jadi kalau kita menyangka seperti ini, oh orang yang berhasil itu ternyata begini-begini, belum selesai, karena hidup masih ada koma, belum titik. Nah, ketika menghadapi ini Bapak Ibu sekalian, dibutuhkan kecerdasan yang keempat itu, yaitu adversity quotient, kecerdasan ketahanan. Kecerdasan ketahanan itu bukan hanya semata-mata sabar, tapi kecerdasan ini adalah mampu menghadapi persoalan yang sulit itu dan mampu mencari solusi yang tepat. Nah ini Bapak Ibu, puasa ini kita dilatih. Asyamu ai imsakun. Puasa ini adalah menjaga diri atau menahan. Dan menahan itu tak ubahnya ya benteng itu sendiri. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Masya Allah, saya menilai diri saya sendiri. Aduh masih rapuh, ini daya tahannya rapuh. Bagaimana ketika kita berangkat ke masjid, terus anak kita itu lihat HP saja, waktu adzan berkumandang kemudian ditinggal tidur. Masya Allah, digogai oleh. Kira-kira bagaimana hati kita ini melihat anak yang model seperti itu? Masya Allah. Belum lagi di luar sana. Apalagi saya sebagai seorang pendidik Bapak Ibu merasakan betul bagaimana mendidik anak sekarang ini luar biasa. Kalau dulu, mohon maaf ini saya cerita, kok curhat. Tidak, tapi saya tunjukkan realitas di lapangan. Dulu kalau saya mengajar, anak tidak masuk saya cari. Karena saya mengajar di kelas, tidak mungkin saya biarkan seorang pun untuk lengah dari pelajaran saya. Tapi setelah saya perhatikan perkembangannya, tidak demikian Bapak Ibu. Ada anak-anak tertentu yang memang benar-benar tidak mampu membawa kepala saja. Membawa kepala saja tidak mampu. Gimana? Dia ini sudah payah gitu. Akhirnya sesudah
Dulu dia yang berada kadang-kadang diajar gurunya keluar, Pak, ke belakang. Ke belakang itu dikira ke WC, enggak. Ke belakang itu bulet saja mengganggu teman-temannya. Masya Allah. Dan sekarang sekolah kita ini, Bapak Ibu, di sekolah kita dicampur anak-anak yang model seperti itu dicampur dengan anak yang, dan itu tidak boleh dikeluarkan. Itu. Ya Allah, gurunya, kepala sekolahnya, ini pernah dari kementerian itu saya sampaikan. Ini bukan sekedar ini Pak, bukan rumor, tapi ini anak saya. Kisahnya seperti ini. Kalau dia masuk gak betah, sebentar lagi keluar, dan di luar dia mengganggu. Dan itu tidak 1 kali 2 kali, berkali-kali dan setiap hari. Sampai-sampai maaf, tujuan saya mengajar itu bukan begini. Kalau tujuan, maaf Bapak Ibu ya, tujuan mengajar itu ada. Tujuan mengajar itu anak bisa ini, bahasa ini. Sampai saya turunkan seturun-turunnya. Saya ganti begini. Anak tidak masuk tujuannya. Saya Bapak Ibu, guru berhasil itu ketika anak tidak masuk ke kelas. Masya Allah. Ini saking nemennya gitu. Nah, gimana itu? Maaf loh Bapak Ibu, ini kasus saja. Tidak semua siswa seperti itu, tapi saya tunjukkan contoh. Dan ini sekolah itu tidak berani Bapak Ibu untuk mengeluarkan. Kalau sampai keluar dari sekolah, apa yang katanya? Sekolah tidak mampu mendidik anak. Sudah, kepala sekolahnya angkat tangan, gurunya kena kembali. Aduh, wallahu a'lam. Dah. Akhirnya ya itu tadi. Jadi, masya Allah. Tapi ini tidak terjadi pada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Mudah-mudahan insya Allah. Nah ini, insya Allah. Ini ya sekolah pada sekolah pinggiran tempat saya sana. Masya Allah. Saya kembali. Guru-guru yang model seperti itu, kira-kira itu tadi adversity quotient-nya, kecerdasan, ketangguhannya diuji dengan luar biasa Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu ini ujiannya beda-beda. Beda-beda. Dan ini kembali lagi. Dan saya tanya itu pinternya luar biasa. Di mana letak titik lemahnya setiap orang mesti ada. Seperti orang mengatakan, saya ini kalau disuruh puasa gampang, tapi saya ini kalau tidak makan bisa, tapi kalau tidak ngerokok, aduh tidak bisa saya. Ada yang begitu. Saya itu begini sudahlah 1000, nah, dan seterusnya 1000. Nah kita kembali. Jadi seperti tadi asyamu junnatun ini kalau kita praktekkan dalam hidup, masya Allah. Ketika apapun ini kalau diterjemahkan, masya Allah luar biasa. Sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa puasa ini benteng ini tidak tember-tember Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Oleh karena itulah sedang jamaah rahimakumullah, saya tidak akan berpanjang kata. Setidaknya apa yang saya sampaikan di sini ini, bahwa di dalam Islam itu sudah diajari sedemikian rupa. Sampai-sampai Rasulullah ini yang sangat menarik, bahwa memang di dalam beberapa istilah ada, kalau kita lihat orang kuat itu contohnya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari itu dari Abu Hurairah. Kita sudah kapalan semua ini. Disampaikan oleh Rasulullah syadidu bisur'ati. Tapi disampaikan di sana innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Masya Allah ini. Saya ini jadi guru ini, maaf ini. Sebenarnya saya masih muda dan mestinya belum waktunya untuk rambutnya putih. Ini rupa-rupanya saya ini masih bentengnya rapuh. Sehingga melihat anak begitu itu gregetan. Maaf Bapak Ibu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi maksud saya dalam hati secara sadar itu ketika ada anak ndablek itu semestinya itu senyum saja mestinya. Oh iya tidak apa-apa, bagus ya. Ya bagus itu. Insya Allah itu yang bisa Ustadz Gifni. Kalau saya tidak bisa, masya Allah ini anak ini gimana ini gimana. Orang tuanya saya datangi, loh enak sekali jawaban orang tuanya Bapak. Dan sekarang ini yang banyak anak-anak kita maaf. Mereka yang sekolahnya kesulitan, rata-rata keluarganya memang keluarga yang maaf, keluarga yang tidak baik Bapak. Ada yang orang tuanya cerai, ada yang menikah lagi, ada yang begini, ada yang begitu dan seterusnya. Masya Allah. Dan itu tadi setelah anak yang seperti itu saya tanya orang tuanya, gimana Pak kok tidak masuk anaknya? Nggih bapak Pak mboten napa-napa. Anakku ini lho, anak bos kula ini lho Pak. Ini supir Pak. Ini anak bos kula ini lho Pak. Sekolah wis entek biaya kata-kata ngoten niku. Enten gere nggih nganggur mboten napa-napa. Lah damel napa ngoten niku sekolah ngoten. Masya Allah. Nggih kula jaraken anak kula nggih ngoten lan napa tingen sekolah. Pun. Wis gurune tidak masuk diusahakan masuk, begitu masuk aduh dadi molo. Kalau saya teringat dengan teman ini. Enggak ada masalah cari masalah, kondo gitu.
Ya Allah itu. Sekali lagi nih, masya Allah, masya Allah. Jadi adversity quotient ini mari kita terjemahkan Bapak Ibu, bahwa dengan puasa ini kita benar-benar dilatih. Bagaimana cara menjadi seorang tua yang bisa mendidik keluarganya. Bapak bisa mengendalikan, bisa mengarahkan anak-anaknya. Ibu bisa mendidik anaknya. Dan seterusnya. Ustadz itu akan bisa membina umatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tadi termasuk para pejabat itu mampu mengendalikan bagaimana ketika dihadapkan pada hal-hal yang menggiurkan itu tadi. Dan seterusnya. Ini adalah kembali kepada tadi ketahanan ini tadi. Kalau kita melihat bagaimana sejarah, bagaimana para sahabat, mereka ini adalah orang dungdeng. Dungdeng bukan begini dungdeng dibacok mendal itu tidak. Tapi mereka ini adalah benar-benar mempertahankan akidahnya. Benar-benar mempertahankan akidahnya itu seperti contoh Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat-sahabat. Meskipun dia ditekan dan seterusnya tetap ahad, tetap berada dalam jalan yang benar. Oleh karena itu dari akhir yang pertemuan kita ini saya hanya menyampaikan satu kesimpulan, bahwa orang yang berhasil itu adalah orang yang mampu memiliki adversity quotient itu dalam arti ketika dia dalam keadaan bagaimanapun, ketika dalam posisi jaya, ketika dalam posisi sukses, selalu dalam jalan yang benar. Demikian pula ketika dia dalam posisi tersungkur, dalam posisi yang tidak beruntung, dalam posisi menderita, tetap berada di jalan yang benar. Inilah adalah satu kesimpulan yang saya maksud adversity quotient tadi, dari daya tahan seseorang, kecerdasan ketahanan seseorang untuk benar-benar tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.